Halo, selamat datang di tutorial web dasar dengan saya Sulaiman Santoso dan hari ini kita akan membahas soal Advanced CSS. Jadi di video sebelumnya kita telah membahas penggunaan dasar daripada CSS. Nah, di pertemuan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan CSS lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah HTML yang saya miliki saat ini. Saya punya dua buah div dan dua buah span di sini dengan hasilnya sebagai begini. Dan saya juga punya sebuah CSS eksternal dengan nama advanced CSS.css yang kita lihat pada saat ini isinya masih kosong. Kita akan mulai advanced CSS ini dengan membahas tentang yang namanya property border. Jadi di sini saya akan pilih untuk span saya akan berikan border. Kalau kemarin kita di video sebelumnya kita telah membahas border ini, contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, border ini adalah shorthand property ya, seperti yang kita telah bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat kita memberikan seperti ini, maka kita bisa lihat si span akan punya border yang besarnya 1 dan div akan punya border yang besarnya 2. Nah, sebenarnya border ini juga sebenarnya adalah shorthand property dari 3 buah property, yaitu border width di sini. Border width-nya bisa kita ubah, misalkan saya pengen 2px juga. Kita punya border style. Border style ini ada beberapa tipe, ada dash, ada dotted, ada double, groove, hidden, inherit, itu dari yang atas ya. Inset, outset, dan lain-lain. Kita akan menggunakan di sini dash misalkan. Dan kita juga bisa pasang border color di sini sebagai warna yang lain. Misalkan saya pengen warna brown di sini. Maka sekarang saya bisa punya sebuah span yang garisnya dash dengan warnanya brown. Oke. Jadi ini adalah border property, kita punya border style, border width, border color. Border style kita isi dengan solid, groove, dan sebagainya. Border width menggunakan pixel, thin, medium, thick, atau yang lain. Ada border color menggunakan RGB, hexadecimals, atau namanya. Gitu ya. Kalau digabungkan, kita punya shorthand-nya border saja. Dan ini cuma untuk tahu aja ya, beberapa tipe daripada border type yang ada di dalam HTML dan CSS ya. Anda tentunya di dalam Visual Studio Code kita punya kayak semacam autocomplete, jadi Anda tidak perlu menghafalkan. Konsep kedua yang kita perlu pelajari di dalam CSS adalah yang namanya box model. Jadi setiap elemen pada HTML itu sebenarnya dapat diperlakukan seakan-akan dia itu adalah sebuah box. Nah, isi daripada elemen tersebut atau elemen itu sendiri adalah kita sebut sebagai content. Nah, di luar dari content kita lihat di sini ada margin, ada border, ada padding. Mari kita bahas apa itu sebenarnya ya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat di sini, di dalam HTML saya saat ini, span 1 dan span 2 ini berbentuk kotak. Begitu juga dengan div 1 dan div 2. Jadi secara default, HTML kita ini punya bentuknya pasti kotak, gitu, karena dia box model ya. Nah, kita akan bahas tentang keempatnya ini. Ya. Pertama adalah kita akan bahas untuk namanya margin. Ya, kita akan bahas untuk keempat hal yang tadi, dan pertama kita bahas adalah yang namanya margin. Jadi margin adalah jarak dari satu buah elemen ke elemen yang lain. Dia adalah margin shorthand-nya, yaitu margin doang, atau kita boleh menggunakan margin top, margin bottom, margin left, margin right, begitu ya. Jadi di sini misalkan di dalam span saya ini, span 1 dan span 2 nih, misalkan saya akan pasang sebuah margin, yaitu marginnya adalah misalkan 10 pixel. Nah, kalau saya punya margin 10 pixel seperti ini, maka kita bisa lihat si span ini akan punya margin 10, 10, 10, 10 begitu ya. Mungkin kalau nggak kelihatan untuk yang span, saya akan buat di div-nya. Saya akan kasih margin juga untuk div-nya, yaitu 10 pixel juga. Kita bisa lihat sekarang si div saya ini punya jarak 10, 10, 10, 10. Jadi atasnya beda 10, bawahnya 10, kiri 10, kanan 10 pikselnya ya. Jadi margin ini adalah jarak dari satu buah elemen ke elemen yang lain. Kalau di sini kelihatannya span tidak punya margin atas bawah, nanti kita akan jelaskan kenapa seperti itu. Kita pakai sekarang ini div dulu aja karena lebih gampang melihat. Jadi kita di sini bisa menggunakan properti satu persatu, misalkan margin left-nya aja. Margin left misalkan 20 pixel, bisa seperti itu, bisa ya. Kita bisa ganti juga dia jadi margin right, misalkan begitu. Maka dia geser ke belah kiri begitu. Kita juga bisa bikin dia cuma punya margin top, misalkan ini.
maka dia jadi turun ke bawah gitu ya. Anda bisa lihat perbedaannya. Ini margin atas gitu ya. Jadi bawahnya nggak ada jarak, cuma ke atas doang jaraknya. Tapi kalau kita ganti dia margin bottom misalkan, dia akan punya jaraknya ke bawah. Nah, kalau kita masukkan dia jadi satu buah shorthand margin begini, kita bisa masukkan seperti yang baris 7 ya. Kita punya sebuah margin yang untuk semua, atau kita bisa ganti jadi dua, misalkan 20 piksel, 10 piksel, 5 piksel. Nah, itu berarti misalkan di sini 20 pikselnya adalah atas bawah, 5 pikselnya adalah kiri kanan. Atau kalau pengen di-assign-nya beda-beda juga bisa. Kita bisa assign 4px, dan 10px, 15px, dan begitu 25px. Kita bisa lihat hasilnya kita punya margin yang berbeda-beda gitu ya. Untuk atas bawah kiri kanannya. Kalau saya nggak salah ini atas kanan bawah kiri kalau nggak salah. Ya. Nah, margin juga menyediakan nilai berupa auto di sini, tapi kita nggak akan coba untuk auto dulu, nanti kita akan cobanya belakangan ya. Nah, elemen kedua dari box model ada yang namanya padding. Padding ini adalah jarak dari border sampai content. Ya, jarak dari border sampai content. Kalau margin adalah jarak antara content, sedangkan padding itu adalah jarak dari border ke dalam content. Ya, dia bisa shorthand, bisa juga menggunakan satu persatu, top, bottom, left. Gitu ya. Nah, di sini kalau Anda bisa lihat, div saya ini saling menempel dengan bordernya secara atas, bawah, kiri, kanan ya. Maka kita boleh tambahkan dia padding. Di sini saya akan tambahkan dia padding. 20 piksel misalnya. Nah, kita bisa lihat sekarang div saya punya jarak 20 piksel ke semua arah. Saya juga bisa pasang ini ke dalam span saya. Maka saya bisa lihat sekarang span saya juga punya 20 piksel ke semua arah. Bahkan sampai menembus begitu ya, karena dia span. Nah, ini juga sama, kita bisa menggunakan margin seperti ini. Kita bisa menggunakan misalkan paddingnya satu doang, misalkan paddingnya mau ke atasnya 0, sisanya adalah 20 piksel, misalkan. Bisa. Jadi ke kiri kanannya 20 piksel, sisanya ke atas 0. Seperti ini, kiri kanan 20 piksel, tapi ke atasnya 0. Atau kita juga bisa menggunakan, selain yang shorthand begini, juga bisa menggunakan padding left, padding right, begitu ya, tergantung dengan keperluan yang kita perlukan. Nah, di sini kalau saudara-saudara lihat, ini ada yang namanya 0%, CH, ECM, EM, EX, VR, dan lain-lain, kita biasa menggunakan piksel aja, kalau nggak menggunakan persen atau EM. Jadi silahkan pilih aja. Oke. Oke, jadi itu adalah padding. Nah, selain kita punya yang namanya padding dan margin, dalam elemen tersebut kita bisa menambahkan lebar dan tingginya. Jadi width dan height di situ. Kita juga bisa menambahkan minimum height dan maximum height, minimum width dan maximum width, sehingga kalau diperkecil, tidak akan lebih kecil daripada minimum width. Kalau diperbesar, dia akan menahan sampai maximum width. Nah, di sini misalkan di dalam div saya akan pasang width-nya itu adalah 100 piksel ya, 100 piksel. Nah, kita lihat, sekarang saya punya div yang 100 piksel seperti ini. Nah, kalau begini, sekarang saya boleh menggunakan marginnya misalkan 0px auto. Ini artinya saya punya margin atas bawahnya 0 dan margin kiri kanannya auto. Kalau saya set width-nya ke sebuah nilai tertentu dan margin kiri kanannya auto, maka otomatis si kontennya, nilainya akan berada di dalam tengah. Gitu, karena kiri kanannya dia auto. Gitu. Oke, 10 aja ya. Oke. Nah, kita punya width di sini 100 piksel. Misalkan kita punya width 300 piksel, maka dia jadi besar gitu ya. Kalau kita kasih dia minimum width, jadi 300 piksel, misalkan. Bukan width ya, tapi minimum width 200 piksel. Gitu. Maka dia besar seperti ini, dan kalau saya perkecil, dia akan minimumnya di 300 piksel, jadi dia tidak akan mengecil lagi. Berbeda kalau misalkan saya tidak pakai minimum width di sini, saya fullkan div-nya ya, dan kalau saya perkecil, dia akan mengikuti div-nya. Seperti ini. Dia akan mengikuti berapapun besar dari window saya. Oke ya. Itu adalah untuk box model ya. Nah, di sini sampai sini Anda bisa melihat bahwa span dan div itu punya perilaku yang berbeda. Kalau kita pasang margin untuk span, marginnya kok atas bawahnya kayak nggak berjalan begitu ya. Nah, di sini kita punya ada beberapa tipe display. Di sini saya sengaja pilih div, karena div itu displaynya tipenya block.
Dan span itu adalah sebuah elemen yang tipenya inline. Jadi perbedaannya adalah kalau block, secara default dia akan mengambil penuh dari kiri ke kanan. Jadi kalau Anda ingat di awal div-nya kan penuh sampai kiri kanan ya. Dia seakan-akan jadi sebuah benda solid yang ada ketinggiannya begitu. Dan ada enternya gitu ya, itu block. Nah, kalau misalnya di inline dia tidak punya enter dan besarnya itu adalah sesuai dari besar kontennya. Jadi kalau Anda lihat span itu kan besarnya tadi ketika kasih border, bordernya itu hanya sebesar span-nya gitu dan juga tidak pakai enter begitu ya. Nah, di sini kita bisa set sebenarnya display-nya daripada sebuah elemen bisa kita override. Jadi kalau kita pengen ganti span-nya jadi display-nya jadi block juga bisa. Bisa kita ganti ini display-nya jadi block. Kalau tadinya inline ya. Kita lihat sebenarnya ada beberapa tipe daripada display, tapi yang kita bahas kali ini hanya di inline dan block saja. Block misalkan kita ganti jadi block. Nah, kita bisa lihat span-nya sekarang akan berperilaku seakan-akan seperti dia adalah sebuah div. Jadi punya enter span-nya juga ya. Dan dia akan nge-span sampai kiri ke kanan gitu. Full. Nah, kalau kita bisa kasih di sini display none, ya. Display none itu adalah untuk menghilangkan tampilan ya. Jadi kalau kita pasang display none dia nggak akan keluar. Ya. Di sini saya akan coba untuk menambahkan satu buah apa namanya ID saja, sebuah ID yaitu namanya span 1. Ya. Kemudian kita akan pasang display none ini bukan di span-nya tapi di span 1. Display titik 2. Oke. Kalau kita kasih none di sini, maka kita bisa lihat span-nya itu akan menghilang dan langsung digantikan oleh span yang kedua. Seperti ini. Karena dia nggak kelihatan di layar. Dan kalau misalkan kita inspect elemen di sini, ya, kita bisa lihat span-nya ada, tapi dia nggak tampil. Jadi di dalam HTML-nya kita lihat span-nya ada di sini, tapi dia tidak tampil. Selain display, kita juga bisa menggunakan visibility. Jadi kita bisa visibility sebagai hidden untuk menghilangkan sebuah elemen ya. Tapi bedanya kalau dengan visibility Anda bisa lihat di sini si tempat daripada span-nya itu tetap reserve. Jadi dia tetap ada tempatnya. Ya, walaupun dia hilang tapi dia tetap ada di situ. Oke, saya akan hapus saja ya. Berikutnya kita akan bahas tentang namanya positioning. Di dalam CSS sendiri kita punya beberapa tipe cara untuk kita bisa memindahkan lokasi daripada elemen kita. Kalau kita pengen lokasinya seperti biasa, seperti strukturnya, atau kita nggak pengen ubah-ubah begitu ya, maka posisinya defaultnya adalah namanya static. Ya, itu adalah posisi awalnya. Default daripada setiap elemen HTML adalah static. Kalau dia static, maka kalau kita pasang top, right, bottom, atau left, tidak akan efek pada positionnya. Nah, kita punya yang namanya, selain static, kita punya fix, relatif, absolute. Ya, nanti kita akan coba satu persatu ya. Nah, saya akan ganti sekarang, untuk advance CSS saya ini, saya akan ganti div dan span ini, supaya kelihatan, saya akan ganti dengan, di sini sebuah OL, dengan sebuah LI, yang isinya list ke dolar, gitu kan. Kemudian saya akan kali dia dengan 15. Maaf, kali dengan 50 deh. Oke. Maka saya punya 50 list ya masing-masing untuk setiap list saya ini. Nah, saya bisa pasang sekarang, saya akan hapus ya di sini. Advance CSS saya akan pasang LI-nya itu adalah sebuah box model ya dengan ukuran 50 kali 50. Dan dia punya border masing-masing adalah 2px, solid black, dan kita punya padding adalah 20 pixel. Maka sekarang saya punya bentuk seperti ini, saya punya masing-masing list saya dari 1 sampai ke 50 ya. Saya punya list yang panjang. Biar bagusan dikit, kita jadiin 150 aja ya, gitu. Ya, supaya kelihatan semua. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba position untuk masing-masingnya. Jadi, list yang ke-1, list kedua, list ketiga, list keempat. Oke. Saya akan kasih di LI ini, saya punya kelas atau ID-nya. ID-nya adalah list kedua, list 2. Atau dengan list 2, tapi item 2 ya. Item 2. Kita akan copy aja item 2 ini ke bawah. Ini akan kita isi item 3, dan di sini akan kita isi sebagai item keempat. Oke, jadi sekarang saya punya masing-masing list item ini, punya masing-masing ID-nya, 1, 2, 3, 4 ya.
Dan kita akan coba positionnya untuk masing-masing item dibedain gitu. Nah, sekarang saya akan pasang di sini untuk elemen ke item 1, positionnya adalah static. Nah, kita akan kasih dia top 20 pixel, left 20 pixel. Kita lihat tidak ada perubahan karena dia static. Oke. Nah, sekarang kita akan mengubah lagi untuk item kedua. Kita akan kasih positionnya sekarang menjadi relatif. Kita akan kasih top sebagai 20 pixel. Kita akan kasih left sebagai 20 pixel. Kita bisa lihat sekarang dia bergeser 20 pixel dari posisi awalnya. Jadi kalau posisi awalnya harusnya nempel ya dengan list ke 1. Tapi sekarang dia berpisah 20 pixel ke bawah, 20 pixel ke samping. Nah, itu adalah position yang kedua, yaitu position relatif. Kita akan kasih juga position yang berikutnya, yaitu namanya fixed position. Fixed position, di sini kita lihat, sama ya, kita akan ganti untuk item ketiga ya. Jadi sekarang kalau kita lihat, item ketiga kita ini hilang dari posisi awalnya, ya. Tapi dia dari atas, dari posisi browser atau posisi page kita, dia akan ambil 20 ke kanan, 20 ke bawah, dan ini adalah list ketiga kita. Jadi listnya itu pindah ke global gitu ya, disebutnya fix. Dan kalau saya scroll, list ketiga ini tidak akan berpindah karena dia benar-benar fix terhadap webnya gitu ya. Jadi dia nempel gitu. Jadi kalau Anda pengen bikin menu yang ada terus, kalau scroll ke bawah juga tetap ikut, nah dia adalah fix position. Gitu ya. Nah, yang ada repot sedikit ada yang namanya absolute. Nah, ini ada item keempat, kita akan bikin dia tipenya positionnya absolute. Dan kita akan kasih dia top 20, left 20, item keempat ya, sorry, item keempat. Kalau kita lihat di sini, item keempat kita hilang juga dan dia akan join dengan si item ketiga di sini. Mungkin kelihatannya kayak sama ya kalau kita scroll sini, tapi lihat dia tidak mengikuti. Ke satu dia tidak mengikuti si scrollnya. Dan kedua sebenarnya behaviornya sedikit berbeda. Jadi yang namanya position absolute, dia akan mencari orang tua daripada elemen ini yang bukan statik. Dan perpindahan 20 pixel 20 pixel itu adalah dari elemen pertama yang bukan statik yang parentnya dari elemen ini. Mungkin kalau bingung saya ubah aja deh. Misalkan di sini si item keempat ini saya hilangkan ID-nya ya, hilangkan ID-nya. Tapi di sini misalkan saya punya sebuah div dan si list keempat ini saya masukin ke dalam div gitu ya. Oke. List keempat ini berubah dalam div ya. Si div ini baru saya kasih dia adalah ID ke item keempat. Nah, ini ada ID parent, orang tuanya. Ya kan? Item keempat ini adalah dia pindah ke sini ya, karena dia parentnya tidak ada yang tidak statik. Jadi kalau kita lihat, karena dia posisinya absolut, dia ada di atas. Nah, sekarang, kalau si parentnya saya ganti sekarang, saya kasih parent ya. Parentnya saya ganti, sebagai positionnya misalkan relatif, bukan statik ya, posisinya relatif, tapi saya tidak mengubah top dan leftnya, jadi tetap dia berada di posisi yang sama. Gitu. Nah, kita bisa lihat, list keempatnya tidak akan berubah dari yang asli. Dia akan tetap di tempat yang asli. Gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen lihat perubahannya mungkin kurang drastis begitu, saya akan kasih dia 120 dari left. Nah, kita bisa lihat sekarang, si absolute ini adalah absolute terhadap listnya. Terhadap parentnya. Karena parentnya bukan statik. Tapi kalau misalkan parentnya tidak ada yang bukan statik, jadi kalau parentnya itu biasa, atasnya lagi statik lagi, atasnya lagi statik lagi, atasnya statik lagi, maka position absolute ini akan mengenakan, akan memindahkan elemen sesuai dengan bodinya. Tapi tetap dia ikut sama scroll ya. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi yang namanya position absolute ini adalah positionnya itu relatif terhadap elemen orang tua pertama yang tidak statik. Mau dia fix, mau dia absolute lagi, mau dia relatif, nggak masalah. Yang penting bukan statik. Gitu ya. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Nah, di sini misalkan saya mau ganti lagi, saya mau buang lagi ininya. Saya ganti dia 20 pixel.
Dan kita kasih dia positionnya fix. Bisa pengen dia sama dengan si item ketiga ya. Tapi kali ini di sini saya akan ubah itemnya, leadingnya pindah sini. List keempat. Tanda tanya begitu. Oke. Nah sekarang kalau kita bisa lihat, si list keempat ini dan list ketiga ini, dia numpuk bareng-bareng di tempat yang sama ya. Kita ganti aja deh, jangan pakai left, tapi kita akan ganti jadi right. Supaya dia berada dari sebelah kanan ya. Ganti dia right. Nah, kita bisa lihat list ketiga dan keempat ini saling bertuburkan ya, list ketiga dan keempatnya ya. Ya. Nah, kalau kita pengen menentukan siapa yang berada di atas, misalkan di sini saya kasih warna berbeda ya, si background color. Warnanya misalkan blue, dan di sini saya akan kasih background color juga. Warnanya misalkan green. Maka secara otomatis sebenarnya ketika di awal pasti elemen yang paling bawah itu akan paling atas, yaitu si blue-nya. Ya. Nah kalau kita pengen supaya si item ketiga ini berada di atas daripada item keempat, maka kita harus mengganti yang namanya z-index. Jadi z-index itu adalah seberapa dekat elemen tersebut ke layar. Semakin dia positif, misalkan 1, maka dia akan berada di atas. Tapi kalau misalkan saya isi z-index yang di sini dengan 2, maka sekarang si biru yang ada di atas. Kalau saya isi z-index dengan 3, dia akan berada di atas juga. Jadi semakin besar angkanya, dia akan semakin mendekati layar, semakin kecil angkanya, dia semakin menjauhi layar. Kurang lebih seperti itu untuk z-index. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang namanya elemen float. Saya akan hapus positionnya untuk item 3 dan item 4 ya. Di sini saya akan hapus. Untuk top dan left-nya juga saya akan hapus ya. Kita akan pasang untuk item 3 di sini sebuah kelas namanya flow. Di sini, kelasnya namanya flow. Kita akan kasih di kelas yang namanya flow ini ya dengan titik ya kalau kelas ya namanya flow. Kita akan kasih float titik 2 right. Kita pengen dia mengambang ke sebelah kanan. Mari kita lihat. Hasilnya kita lihat di sini list ketiga kita ini berada di sebelah kanan jadinya. Oke. Nah, di sini saya pengen supaya kita punya list LI kita ini sedikit lebih gede, jadi misalkan 450. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa si list ketiga ini, dia nyamping ke kanan, tapi dia berada di atas daripada list keempat. Betul ya? Dia float. Artinya float, kalau misalnya kita tahu bahasa Inggrisnya ya, float kan artinya mengambang ya. Jadi ini kalau kita pasang sebuah elemen sebagai float, maka dia dikatakan dia mengambang di atas daripada elemen-elemen HTML yang lain dan diarahkan ke sebelah kiri atau sebelah kanan, misalnya left atau right. Dan Anda bisa lihat di sini, ketika dia mengambang, dia keluar daripada posisi dia aslinya. Jadi harusnya kan si list 3 ini berada di bawah daripada 2 ya, sebelum keempat. Tapi karena dia floating, dia jadi berada di luar daripada susunan LI-nya. Sekarang kalau misalkan kita pasang list keempat, sebagai float juga, jadi kita akan copy kelas ini ya, kita akan pasang list keempat sebagai float. Nah, kita bisa lihat sekarang list keempat juga ikutan. List keempat juga ikutan, dia akan floating ke sebelah kanan dan berada di luar daripada susunan list item seharusnya. Dia kan harus 1, 2, 3, 4 sama 5, 6 bawahnya ya. Tapi karena dia floating, dia akan berada di kanannya. Kalau misalkan si width-nya tetap kita kasih 50 doang ya, terus ya 50 doang, kita bisa lihat bahwa si 3 dan 4 ini sebenarnya dia akan saling menempel karena sama-sama float-nya ke kanan. Jadi kalau yang namanya float itu kalau misalkan kita masih ada tempat, dia akan sama-sama satu baris begini. Tapi kalau tempatnya sudah habis, maka yang berikutnya akan muncul di bawahnya. Contoh ya, misalkan sekarang saya akan kasih float ini juga ke 5 dan ke 6. Jadi kita akan kasih untuk kelasnya float ini ke 5 dan ke 6 juga. Ke 5, ke 6, gitu ya. Nah, kita bisa lihat 4 dan 5, ini masih cukup tempatnya ya. Kita perbesar sedikit si div-nya, 50 misalkan. Nah, Anda bisa lihat ketiga cukup, keempat cukup, kelima masih cukup, tapi keenam nggak cukup. Kalau keenam nggak cukup, dia akan pindah ke kanan, ke bawah gitu ya. Itu adalah fungsi daripada elemen float. Nah, Anda bisa pilih float ini bisa left atau right, atau bisa juga dia clear, atau buat supaya ada space buat floatnya.
Jadi contohnya di sini kita bisa pasang logo di sebelah kanan daripada gambar, atau bisa ngambang di tengah-tengah daripada gambar juga bisa kalau logonya kita kasih float. Kita kasih float, kita kasih margin, dia akan punya di tengah-tengah misalkan, maka dia akan di atas daripada gambar atau tulisan, tulisannya bisa di bawah, gambarnya bisa di atas. Begitu. Nah berikutnya kita akan bahas tentang yang namanya pseudo class. Pseudo class ini sebenarnya sudah kalian pakai di video sebelumnya ya. Contohnya misalnya A.2 hover ya. Jadi ada beberapa yang namanya selector pseudo class ya, yang bisa kita gunakan pada setiap elemen HTML untuk menambahkan fungsionalitas tertentu, misalkan buat hover gitu ya. Di sini ada beberapa contoh pseudo class ya. Anda bisa search buat detail-detailnya nanti di W3 Schools begitu ya. Contohnya misalkan ada link, ada visited, ada active, ada hover, focus, first letter, first line, first child, before, after, dan lain-lain. Contohnya misalkan di hover nih ya, di hover. Kalau kita pasang hover, maka si style itu baru akan muncul ketika di hover. Kalau kita pasang first letter, maka si style-nya akan berlaku pada saat first letter. Kalau kita kasih before, berarti style-nya akan berlaku ketika elemennya belum muncul. Jadi keluar sebelum elemennya itu sendiri. Jadi misalkan di sini, saya mau kasih untuk yang flow ini, misalkan saya kasih titik flow, titik dua hover, ya. Maka saya akan kasih misalkan background-nya, color-nya menjadi red, terus color-nya jadi white misalkan. Jadi saya punya, kalau saya punya elemen class flow, dan saya hover si elemen tersebut dengan mouse saya, maka saya pengen background-nya jadi merah, color-nya jadi white. Coba ya. Nah, Anda bisa lihat ya. Nah, di sini akan keluar merah, kecuali untuk yang dua ini, karena dua ini sudah ada background color-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita juga misalkan bisa pasang di LI-nya. Kalau di LI-nya berarti semua kena, gitu ya. Kalau di LI-nya semua dapat. Kita lihat, semua LI, semua punya hover, gitu. Oke. Kalau kita mau ganti juga misalkan, untuk apa ya, first line, ya. First line deh, first letter gitu ya. First letter, gitu. Kita bisa lihat, semua first letter jadi berwarna merah dan ada putihnya, gitu. First letter untuk semua. Gitu. Oke. Jadi list pseudo class yang lain Anda bisa search di W3 Schools ya, detail-detail yang lainnya, oke? Nah, kita juga bisa memilih atau menggunakan selektor. Tadi kan kemarin di video sebelumnya kita belajar selektornya itu ada class, ada ID, kita juga bisa pilih selektor yang tertentu begitu ya. Anda juga bisa menggunakan selektor dengan atribut. Jadi kalau misalnya kita pilih atributnya title di sini, pakai kurung kotak ya, maka semua elemen HTML yang punya atribut title akan terkena style itu. Contohnya begini. Input type text berarti semua input type text isinya begitu. Input type button berarti semua input type button semua isinya begitu. Kita juga punya yang namanya CSS3 sekarang. Jadi CSS sudah berkembang lebih jauh lagi, kita punya CSS3 dan nanti sebenarnya kita punya lagi kayak semacam compiler CSS, kayak SISS dan lain-lain. Tapi kita nggak nyampe sana dulu, kita mau bahas sedikit aja tentang yang namanya CSS3. Nah, CSS3 ini sebenarnya menambahkan kemampuan dari CSS yang biasa sebelumnya ya. Kita menambahkan efek-efek yang lain yang sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada. Begitu. Nah, Anda bisa lihat detail-detailnya daripada apa yang bisa dilakukan oleh CSS di dalam si W3 School seperti biasa. Tapi di sini saya akan menunjukkan beberapa saja. Contohnya di sini adalah misalkan untuk box model, dia menambahkan border radius, contohnya ya. Jadi di sini kita lihat kotaknya kan semua kotak biasa ya. Saya akan kasih di dalam LI saya ini, border radius 25 pixel. Gitu. Nah, kita sekarang bisa lihat, saya punya kotaknya sekarang jadi kotak yang bulat begitu, semuanya. Nah, ini adalah border radius. Ini adalah kemampuan dari CSS3. Gitu. Nah, untuk box model ada juga background, kita bisa menentukan backgroundnya ada gambar, gambarnya taruh di mana begitu ya. Bisa ada text effect juga begitu ya. Dan kita juga punya yang namanya 2D dan 3D transformation. Jadi kalau Anda search di CSS tutorial di W3 School, kita bisa lihat, kita bisa punya di sini udah digabungkan ya CSS 3 dan sebelumnya ya. Semua sudah ada di sini advanced tuh. Nah, advanced tuh banyaknya yang CSS 3 ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada border image misalkan. Jadi kalau kita pengen bordernya dari image begitu ya. Kita bisa punya background, multiple background dalam satu buah tag begitu ya, misalkan di sini. Jadi kita bisa punya backgroundnya ada dua gambar gitu. Kita juga bisa punya transformasi di sini contohnya. Ya, transformasi bisa kita pikir buat bergerakan gitu ya. Kita coba aja transformasi ya.
Kita akan coba untuk item pertama, kita kasih transform. Kita akan kasih translate. Translate-nya adalah 20 pixel, 20 pixel. Si item pertama ini nggak geser, 20 pixel, 20 pixel. Ya. Sehingga dia jadi nempel sama si list keduanya. Harusnya kan tadinya nggak nempel ya, di sini ya tadinya. Oke. Nah, selain kita bisa translate, kita juga bisa tambahkan rotate. Rotate, misalkan 90 degree. Kita bisa lihat, dia berputar 90 derajat. Seperti itu. Oke. Jadi kita juga bisa lihat di sini, ada rotate, ada scale, kita bisa pakai 3D transform, kalau misalnya muternya secara rotate X atau rotate Y juga bisa, gitu. Rotate Z juga bisa. Ya. Ada transisi juga, misalnya gini, jadi bisa dianimasikan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam CSS yang bisa kita pelajari ya. Ada animation juga, kalau kita pengen belajar, kita bisa bikin animation dari CSS. Gitu ya. Kita tidak akan membahas detailnya, Anda bisa lihat sendiri di dalam Vertical Schools gitu ya. Di sini yang saya utamakan adalah konsep awalnya aja. Kalau Anda bisa konsep awalnya, maka Anda bisa mengembangkannya. Oke, di sini saya akan mengubah lagi kembali si HTML saya ini. Saya akan punya di sini, saya akan hapus bebagian ya. Saya hapus sebagian, sampai sini dulu aja. Ya, kita akan punya itemnya begitu. Saya akan ubah advanced CSS-nya. Saya akan hapus semua CSS-nya, kecuali yang LI ya. Sekarang saya punya seperti ini lagi. Nah, kita bisa, di sini kan saya punya div di dalam LI ya. Kita bisa sebenarnya melakukan seperti ini. Misalkan di sini saya punya sebuah div lagi, di luar daripada OL ya. Saya punya div. Div-nya ini isinya adalah, halo saya div. Nah, kita pasang sekarang. Kalau kita pasang div begini, maka semua div akan terkena. Tapi kalau kita pasangnya seperti ini, LI, div, ya, ya kita kasih misalkan background color, red, color white, gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa div yang saya, yang bawah ini, tidak terkena. Tapi div yang di sini terkena. Jadi kalau kita pasangnya seperti ini, LI lalu div, itu artinya div yang berada di bawah atau di dalam LI. Jadi kita bisa pasang si CSS ini berantai, misalkan kita pengen begini. Berarti kalau kita punya LI, terus dalamnya ada div, dalamnya ada A, baru terkena yang ini. Kita juga bisa sebenarnya mengkomunikasikan ini dengan misalkan kelas atau ID juga bisa. Jadi di sini Anda bisa belajar bagaimana caranya, juga kita juga bisa memilih objek tertentu yang kita akan kasih style. Oke. Oke, sekian tentang penjelasan CSS yang advance-nya. Tentunya untuk CSS yang lainnya Anda bisa pelajari sendiri. Oke. Tapi Anda sudah punya dasarnya begitu ya. Kalau ada komentar, kalau ada saran, silahkan pasang di kolom komentar dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.